تتنزل الرحمات والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ونصره إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid dini wa'allimna at-ta'wil amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Nurul Rahman, Bapak Haji Abdul Raqib, Bapak Haji Muhammad Subhan. Yang sama-sama kita hormati Imam Tarawih dan Imam Salat Isya kita pada malam hari ini, Ustadz Raihan SSI, ya, Sarjana Sosial Islam, Ustadz Asman, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semua, juga taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita semua masih bisa bernafas dan kita semua masih bisa beraktivitas. Kita bisa hadir ke masjid ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam hari pada bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nikmat itu selalu ditambah dan apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memberikan tausiah, mari kita baca suratul Fatihah. Kita doakan Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Ad-Doktor Muhammad Rizik bin Hussein Shihab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Sekaligus kita doakan untuk orang-orang yang telah menzalimi beliau. Mudah-mudahan Allah hancurkan dan binasakan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Udah hafal kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk berpuasa. Tujuannya la'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang diperintahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad tujuannya la'allakum tattaqun. Ibadah puasa yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya juga sama, la'allakum tattaqun. Ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman tujuannya sama, la'allakum tattaqun. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat,
dengan mendirikan sholat itu, maka Anda tidak akan tertarik untuk melakukan kemungkaran. Anda menjadi alergi dengan kemungkaran. Anda menjadi tidak doyan dan tidak suka untuk melakukan kemungkaran. Anda menjauh dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Tujuan dalam peribadatan ini sangat jelas sekali. La'allakum tattaqun, mencetak, melahirkan, menciptakan insan-insan yang bertakwa. Dan insan-insan yang bertakwa itu adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjauhi larangannya. Sayangnya saat-saat ini atau di masa-masa sekarang ini kita mendengar ada tokoh nasional yang mengatakan ciri-ciri teroris itu adalah yang rajin sholat. Ciri-ciri teroris itu adalah yang rajin puasa. Ciri-ciri teroris itu adalah yang rajin tilawah. Ciri-ciri teroris itu adalah yang hafal Quran. Ciri-ciri teroris itu adalah yang rajin i'tikaf di masjid. Udah dengar belum, Pak? Udah. Kalau belum, dengerin dah. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat keji, tuduhan yang sangat jahat terhadap ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas mengatakan la'allakum tattaqun, tujuannya adalah untuk menjadikan kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Orang ini malah mengatakan orang yang rajin beribadah itu adalah teroris. Orang yang rajin beribadah itu adalah pembuat kegaduhan. Orang yang rajin ibadah itu adalah pemecah belah masyarakat. Orang-orang yang rajin ibadah itu adalah pemecah belah NKRI. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Apakah orang-orang yang bertakwa itu menciptakan kegaduhan di masyarakat? Apakah orang-orang yang bertakwa itu memecah belah masyarakat? Apakah orang-orang yang bertakwa itu memecah belah NKRI? Ini adalah satu tuduhan yang sangat jahat sekali. Dan kita harus tahu umat Islam bahwa ada propaganda semacam ini yang sedang dimainkan di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam beberapa tahun kebelakang ini sampai hari ini hal itu terus dimainkan. Tahun lalu, mungkin tahun ini juga kali ya. Dulu ada slogan apa? Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Pernah dengar? Masih ingat? Ya Allah, udah lupa aja. Cepat banget lupanya. Ya, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Dari mana kehormatan orang yang tidak berpuasa itu didapatkan? Tidak berpuasa Ramadan kemaksiatan atau bukan? Orang yang berbuat maksiat patut dihormati atau tidak? Orang yang bermaksiat punya kehormatan atau tidak? Bagaimana ajakan itu mengatakan hormatilah orang yang tidak berpuasa? Apa enggak kebalik nih? Apa enggak kebalik? Ini memang sengaja dibalik-balik. Disebut dengan framing terbalik. Orang baik disoroti sebagai orang jahat dan orang jahat disoroti sebagai orang baik. Orang yang berbuat kebaikan di framing seakan-akan dia adalah pengacau bangsa, sedangkan orang-orang yang korupsi, yang mengatakan perkataan-perkataan kemungkaran di framing sebagai orang-orang yang berjasa. Hati-hati Pak ya, jangan sampai pikiran kita ini teracuni dengan media-media tersebut, mentang-mentang merupakan media mainstream lalu enak saja membolak-balik kebenaran yang ada. Jangan pernah kita terima. Orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai orang baik, itulah yang wajib kita hormati. Orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai orang yang mulia,
dia harus kita muliakan. Jangan kita ikuti framing tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa surganya nanti uiddat lil muttaqin, yang memang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, berarti orang-orang yang bertakwa itulah yang wajib untuk kita muliakan, yang wajib untuk kita agungkan, yang wajib untuk kita hormati, yang wajib untuk kita tempatkan di tempat yang tinggi. Dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa pilah-pilih, tanpa pilah-pilih, dan orang yang selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa pilah-pilih. Apapun yang menjadi perintah Allah, dia akan terus melaksanakan. La yakhafuna laumata laim. Dia tidak takut dibuli, dia tidak takut dihina, dia tidak takut direndahkan walaupun oleh media-media mainstream yang ada di sekitarnya. Orang yang bertakwa dia akan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak tertarik dengan sogokan berapapun besarnya. Jangankan 100 juta, 200 juta, jangankan 100 miliar, 200 miliar, sogokan 1 triliun, 2 triliun pun tidak pernah dia tertarik, karena itu adalah kemaksiatan. Dia faham itu adalah kemaksiatan dan dia hindari, dia jauhi, sepeser pun tidak akan pernah dia sentuh. Inilah yang disebut dengan orang bertakwa, dan inilah yang harus kita agungkan. Bagaimana kita mengucilkan orang yang rajin sholat? Tidak mungkin. Bagaimana kita mengecilkan orang yang rajin puasa? Tidak mungkin. Bagaimana kita mengucilkan dan mengecilkan orang yang hafal Quran dan orang yang selalu rajin untuk tilawatul Quran ana al-laili wa atrafan nahar? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlullahi wa khassatuh, dikatakan sebagai keluarga Allah. Bukan berarti Allah beranak, bukan. Keluarga itu artinya sangat dekat, keluarga itu artinya sangat rapat. Dan orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang rajin tilawatul Quran dikatakan sebagai ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah satu hal yang harus saya sampaikan karena framingnya terus berjalan, Pak. Ya, untuk menampilkan orang baik sebagai orang jahat itu jalan terus tanpa Bapak sadari. Untuk menampilkan orang jahat itu sebagai orang baik jalan terus tuh tanpa Bapak sadari. Maka kita harus ketahui dan kita harus sadari, kita harus waspadai, orang-orang baik harus kita tempatkan di tempat yang mulia, dan orang-orang yang jahat harus kita hinakan dan kita tinggalkan. Ada ajaran di masyarakat kita ini yang kebablasan. Kebablasannya apa? Kebablasannya adalah kita harus menghormati semua orang. Lah, ini kebablasan. Masa semua orang dihormati? Apakah yang berzina Anda hormati? Apakah yang mabuk Anda hormati? Apakah yang berjudi Anda hormati? Ya enggak lah. Apakah yang korupsi Anda hormati juga? Ya tidak. Menghormati orang yang dihormati dalam syariat Islam, menghinakan orang yang dihinakan dalam syariat Islam. Jangan kita hormati semua orang, jangan kita lecehkan semua orang. Ada orang yang harus kita hormati, ada yang harus kita hinakan. Tidak berdosa ketika kita menghinakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpahala kita ketika kita mengagungkan dan menghormati serta memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sudah banyak, Pak, mereka-mereka yang rajin sholat, ya, dianggap merasa benar sendiri. Yang merasa benar sendiri siapa? Ketika saya menjalankan ibadah saya, mestilah saya merasa benar.
Masa saya menjalankan ibadah dan saya merasa salah? Logis nggak? Ya enggak. Kalau saya merasa salah, kenapa saya laksanakan? Ketika saya laksanakan, itu artinya saya merasa benar. Saya laksanakan sholat tarawih 20 rakaat karena ini benar. Saya laksanakan sholat tarawih 8 rakaat karena ini benar. Saya laksanakan sholat witir dengan 1 kali salam 3 rakaat karena ini benar. Saya laksanakan sholat witir ada 2 kemudian plus 1 karena ini benar. Tidak ada orang yang melaksanakan satu pekerjaan sementara dia tidak meyakini kebenaran dari pekerjaan yang dia lakukan. Jadi ketika kita di framing dengan hal seperti itu, kita harus menyatakan no, tolak. Tidak bisa kita terima seorang ulama dikatakan sebagai tukang mesum, no. Seorang ulama dikatakan pemecah belah, no. Seorang ulama dikatakan pembuat kegaduhan, no. Yang memecah belah, yang menghancurkan NKRI adalah koruptor-koruptor dan politikus-politikus busuk yang ada di dewan. Bukan para ulama, bukan yang ngaji di masjid, bukan yang rajin baca Quran, bukan yang berpuasa, bukan yang qiyamul lail. Mereka-mereka itulah yang membuat kegaduhan. Mereka-mereka itulah yang membuat keonaran. Mereka-mereka itulah yang membuat perpecahan. Tapi kemudian disalahkannya siapa? Disalahkannya umat Islam. Anak-anak muda lagi rajin-rajinnya belajar, langsung dituduh, wah ini generasi-generasi teroris, bubarkan. La haula wala quwata illa billah. LDK Pak di kampus itu dicurigai. Lembaga dakwah kampus itu dicurigai. Logis nggak kalau mereka itu dicurigai? Apa sih yang mereka kerjakan? Yang mereka kerjakan ngaji, baca Quran, baca tafsir, baca hadis, baca syarah hadis. Mereka mahasiswa umum haus akan agama, diberikan Al-Quran, diberikan tafsir, diberikan hadis, diberikan syarahnya, lalu dituding sebagai generasi teroris. Sungguh satu tujuan yang sangat jahat. Satu tujuan yang sangat jahat. Maka anak-anak muda ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu minder, tidak perlu kecil hati. Laksanakan terus kebaikan-kebaikan yang sudah Anda lakukan. Ngaji terus tanpa takut dituduh sebagai seorang teroris. Ceramah terus, ngajar terus, sampaikan kebenaran terus sampai mati, tanpa takut untuk dikatakan sebagai radikalis atau teroris. Ya, ini satu hal yang harus saya ungkapkan karena banyak yang nggak tahu ini. Ya, ada orang yang berpikirkan gini, masa bodoh, yang penting gue makan. Yang penting gue bisa makan, udah masa bodoh dah katanya. Ya, Anda sekarang bisa makan, tapi giliran mereka menang, Anda pun tidak akan bisa makan. Jangankan bisa makan, mungkin Anda adalah orang yang pertama dikorbankan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Anda harus tahu ya situasi dan kondisi yang berkembang. Jangan hanya taunya dagang saja, jangan hanya taunya kelompok kecilnya saja, tahu juga situasi yang ada sekarang. Framing terbalik sedang dimainkan. Framing terbalik sedang dimainkan. Orang baik di framing sebagai orang jahat, para ulama di framing sebagai orang jahat, sementara koruptor, politikus-politikus busuk dan lain sebagainya di framing sebagai orang-orang baik. Ya, ini satu hal yang perlu untuk kita ketahui agar kita sadari dan kita bisa mengambil apa-apa yang harus kita lakukan ya dalam sikap-sikap keseharian kita. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita terus bersemangat. Baru 6 hari ya. Ya, baru 6 hari. Masih berapa lagi? Enggak usah dihitungin, enggak usah. Masih banyak dah pokoknya ya. Masih banyak. Puasa Ramadan itu 1 bulan ya, bukan 1 pekan. Ini ada juga nih masyarakat kita yang puasa Ramadannya 3 hari doang. Habis 3 hari udah lebaran deh. Orang belum lebaran dia udah lebaran. Puasanya sepekan doang, orang belum lebaran di lebaran duluan. Kita lebaran bareng-bareng dah. Ntar kalau sudah 1 bulan kita berpuasa Ramadan,
hilal Syawal sudah kelihatan, barulah kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebaran dah kita, sudah selesai. Mari kita terus bersemangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tetap benar, yang baik tetap baik, yang mulia tetap mulia, tidak akan pernah bisa dibolak-balik oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.